Setiap harinya, lebih dari 200 ton sampah diproduksi. Sebagian besar berakhir di tempat yang tidak seharusnya, seperti di jalanan, di selokan, bahkan di tempat pariwisata yang tidak terkendali. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan minimnya fasilitas pengelolaan dan keterbatasan tenaga kebersihan yang memperburuk keadaan. Nah, masalah sampah di Kota Kupang merupakan salah satu pencemaran lingkungan. Pada kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran tentang pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 4 macam, yakni ada pencemaran udara, air, tanah, dan juga suara. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara tercemar oleh zat-zat berbahaya atau polutan, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam. Polutan ini bisa berupa gas, partikel, bahan kimia, yang jika terhirup dalam jumlah tertentu, dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup serta merusak lingkungan. Zat-zat yang menyebabkan pencemaran udara adalah karbon dioksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, dan halon, ozon, gas rumah kaca, dan belerang oksida. Penyebab utama pencemaran udara biasanya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, dan aktivitas domestik pembakaran sampah. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran dapat terjadi pada air di darat maupun air di laut. Untuk menentukan air sudah tercemar atau belum, dapat dilakukan pengujian terhadap 3 parameter, yaitu parameter fisik, parameter kimia, dan juga parameter biologi. Penyebab pencemaran air berasal dari alam dan berbagai kegiatan manusia. Contohnya, limbah domestik seperti deterjen, sampah rumah tangga, dan tinja hewan. Di bidang limbah industri sendiri, pencemaran air berasal dari pabrik seperti merkuri, tembaga, dan nikel. Pencemaran air juga terjadi pada bidang limbah pertanian seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Limbah-limbah tersebut akan mencemari air-air di darat maupun di laut tergantung pengelolaannya. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas tanah, membahayakan makhluk hidup, dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemar secara langsung mencemari tanah, misalnya penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sedangkan pencemaran tanah yang terjadi secara tidak langsung, yaitu jika melalui perantara udara dan air, seperti limbah yang dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah-limbah seperti plastik, kaca, styrofoam, dan juga kaleng. Yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara terjadi atas kebisingan impulsif seperti suara ledakan mercun, suara petir, dan suara senjata. Kebisingan impulsif kontinu seperti suara palu. Kebisingan semi-kontinu seperti suara lalu lalang kendaraan, dan kebisingan kontinu seperti suara mesin pabrik yang terus-menerus.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat satu contoh eksperimen tentang pencemaran sampah organik rumah tangga yang dibuat atau dikelola menjadi kompos. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama ada wadah, yang kedua alat pengaduk, ketiga sarung tangan, keempat kamera, dan yang terakhir alat tulis. Ada juga bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama sampah organik rumah tangga, tanah, dan juga air. Nah, bagaimana dengan prosedur kerjanya? Yang pertama, siapkan wadah, kemudian buatkan beberapa lubang di bagian tepinya agar udara bisa mengalir lancar dan juga akan menyeka akar komposnya agar tidak bau. Yang kedua, sisa-sisa makanan dibuang atau disimpan di dalam wadah tersebut. Yang ketiga, beri tanah segenggam. Yang keempat, lakukan hal yang sama, yaitu setelah menyimpan sisa-sisa makanan, maka dilapisi dengan tanah yang secukupnya atau segenggam saja. Yang kelima, lakukan hingga wadah tersebut penuh ataupun seperlunya saja. Keenam, tutup rapat wadah tersebut dan diamkan kurang lebih hingga 2-3 bulan. Setelah itu, buka wadah tersebut dan lihat hasilnya. Kompos yang sudah jadi akan berwarna gelap atau seperti tanah dan tidak berbau. Itulah materi pembelajaran pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat ya.